Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. 2 tahun silam, publik Indonesia sempat dibuat murka oleh berita seorang anak yang melaporkan ibu kandungnya kepada pihak kepolisian hanya karena perkara sebuah sepeda motor. Kala itu pihak kepolisian menangani masalah tersebut dengan meminta sang anak untuk memikirkan kembali perilakunya. Sungguh sebuah apresiasi bagi pihak kepolisian, sekaligus menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa perilaku durhaka kepada orang tua merupakan hal yang tercela di mata masyarakat dan Allah Ta'ala. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membenci perbuatan tersebut dan menjanjikan siksaan neraka bagi mereka yang durhaka kepada orang tua. Lalu apa sajakah siksa neraka yang dimaksud sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Inilah Merinding, siksa neraka bagi anak yang durhaka sama orang tua, versi dari Magenta Islam. Termasuk golongan orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinya perjuangan seorang ibu dalam merawat dan membesarkan anaknya merupakan hal yang tidak dapat diganti dengan hal apapun di dunia ini. Begitu besarnya jasa seorang ibu, bahkan Rasulullah SAW pun menganggapnya tidak akan tergantikan meski sang anak menggendong ibunya untuk beribadah haji. Karena itulah tindakan memperkarakan ibu kandung kepada pihak kepolisian hanya karena sebuah sepeda motor sungguh merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji. Sayangnya kita semua memahami bahwa perjuangan dan pengorbanan seorang ibu dalam menghidupi anaknya merupakan hal yang bernilai sangat jauh dari sebuah sepeda motor saja. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut besarnya jasa seorang ibu, yaitu di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Seorang anak yang durhaka kepada ibunya dapat digolongkan kepada golongan orang yang menentang perintah Allah Ta'ala. Tentunya orang-orang ini akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Diharamkan mencium wangi surga. Sahabat beriman, begitu mulianya sosok orang tua dalam Islam, sehingga mereka yang berlaku durhaka kepada orang tuanya pun tidak diperbolehkan untuk mencium aroma surga. Rasulullah SAW menjelaskan hal ini dalam sebuah hadis riwayat Tabrani. Sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun, dan demi Allah tidak akan mendapatinya barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya. Hadis tersebut telah menunjukkan betapa besarnya jasa orang tua bagi seorang anak, sehingga bahkan bila sang anak melakukan perbuatan amalan dan ibadah namun ia durhaka kepada orang tuanya, maka surga tetaplah menjadi suatu hal yang haram baginya. Hal ini pun pernah terjadi di masa kehidupan Rasulullah SAW. Diceritakan bahwa terdapat seorang pemuda bernama Alqamah yang dikenal sangat taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperkenankan Alqamah mengucapkan syahadat saat menghadapi sakaratul maut karena ibunya menganggapnya sebagai anak durhaka. Barulah ketika sang ibu mau memaafkan Alqamah, beliau mampu mengucapkan kalimat syahadat. Dianggap kufur nikmat. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, janganlah kamu membenci bapak-bapakmu, karena barang siapa membenci bapaknya maka itu merupakan perbuatan kekafiran. Maksud dari kekafiran pada hadis tersebut adalah mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa ibu dan bapak yang menjadi perantara hadirnya seseorang di muka bumi ini. Oleh sebab itu sahabat beriman,
Mereka yang bersikap durhaka kepada orang tuanya, maka sama halnya dengan tidak mensyukuri karunia Allah Ta'ala. Adapun hukuman bagi mereka yang mengingkari nikmat Allah Ta'ala adalah mendapat azab yang sangat pedih. Hal ini pun dengan gamblang Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, yakni pada surat Ibrahim ayat 7. Disegerakan azabnya di alam dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadis riwayat Al-Hakim bahwasanya setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah sekehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada pelakunya di dalam hidupnya sebelum mati. Ada banyak sekali contoh seseorang yang terkena azab di dunia karena durhaka kepada orang tua. Azab tersebut bisa berupa musibah yang disadarinya agar dia menyesali perbuatannya, atau yang lebih buruk lagi, yakni azab berupa perbuatan dosa yang tidak disadarinya. Perbuatan dosa yang tidak disadarinya ini kelak akan terus dibawa untuk dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.